Aman, kadang mereka ke Yahudian, tidak mau terbuka ke Yunanian. Nah, untuk itu para mualaf, saya rasa setelah mereka merdeka membacanya, ya segera meninggalkan. Buat apa lagi? Ini ajaran dari siapa? Kok banyak tulisan-tulisan yang cenderung sulit untuk dipercaya ini firman Tuhan atau bukan? Kira begitu penyampaian dari saya, ya ini harus terus dikampanyekan ini kepada siapapun. Nah, belagu-belagu anak Allah, anak siapalah, Allah anak, Allah bapak, ya ini harus segera dihentikan. Mohon juga LAI hentikanlah ini. Kembalilah menerjemahkan Bible-mu itu sebagaimana mestinya gitu loh. Nggak usah ada misionarisnya lagi deh. Nggak usah ada lagi ada misi-misi nepu-nepu gitu loh. Terbuka saja. Apa adanya ya diserahkan kepada publik. Publik memilih atau tidak. Nggak usah lagi ada misi-misi door to door, home to home, terselubung gitu loh. Islam ya gimana? Islam itu diajarkan terbuka. Terbuka lah gitu loh. Ya itu sih dari saya ya. Jangan sampai kita hentikan kampanye ini. Kita teruskan supaya mereka paham bahwa Bible-nya itu begini gitu loh. Kalau pendeta menyembunyikan, kita yang buka. Ya, kalau pendeta menyembunyikan, LAI menyembunyikan apa adanya, kita yang buka. Nggak melanggar hukum kok. Yang penting akademik, terbuka, tidak ada maksud tertentu untuk menghinakan dan menista. Tapi ini kajian akademik, kita buka akal mereka supaya kembali kemana? Kembali ke Islam. Itu intinya. Makasih. Iya, Bang Handi izin dulu ya, Bang Handi ya. Insya Allah. Ini tadi soalnya Mbak Yehudanya masih di bawah juga, dia masih nyimak di bawah. Aku mau tampilin ini sih, lagi ada Bang Jimen juga di sini kan. Nah, ini tadi yang mau aku tunjukin sih mengenai dosa waris ya. Dari Yehezkiel 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Nah, ini di sini poin pentingnya nih, atau saya baca selesai dulu ya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, perhatikan di sini. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Ini anak. Ya, anak aja nggak akan nanggung kesalahan ayahnya. Jadi apalagi dari leluhur kita ya, Adam, Nabi Adam, leluhur kita, terus sampai ke anak cucunya, anaknya aja nggak nanggung kesalahannya, apalagi Mbak Yehuda, Bang Jimen, dan teman-teman Kristen yang lainnya. Ini mau nanggung kesalahan yang bagaimana lagi? Anaknya aja udah jelas nggak nanggung gitu loh. Ya kan? Ya ini saya perhatikan. Iya Kak Yehuda lagi di bawah. Nah ini gimana bisa terdoktrin adanya dosa waris gitu dari Adam? Nggak akan terwariskan lah. Anaknya Adam aja nggak akan mewarisi kesalahan dari Adam, apalagi kalian berapa juta generasi selanjutnya ini kan? Nggak akan kayak gitu loh. Kalau dari data yang ada, malahan kalau kita lihat dosa waris nggak ada datanya di dalam Bible. Terus penyalipan juga mau dipercayai bagaimana gitu loh. Penyalipan mau dipercayai, apanya yang dipercayai? Toh keterangannya juga berbeda-beda. Keterangannya berbeda-beda. Bang Jimen monitor nggak? Lagi nyetir dia. Kak Hadijah. Oh. Jimen lagi nyetir. Oh lagi nyetir. Iya, nah, lagi nyetir dia. Kalau soal penyalipan, justru yang menjadi pikiran paling besar juga kita mikir tuh kematiannya Yudas itu kayak gimana ya? Kenapa aku tiba-tiba mengaitkan dengan Yudas? Karena kematian Yesus yang didoktrinkan Yesus itu mati di kayu salib, itu ada usaha bantuan dari Yudas. Tapi ternyata kematian Yudas itu juga harinya itu kok ya, momennya itu sama ya dengan adanya acara-acara peristiwa penyalipan, kan begitu. Dan kematian Yudas itu kontradiksi. Nih, coba aku tunjukin sini. Matius 27 ayat 5. Ini kematiannya Yudas ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ
dan menggantung diri. Nah, ini kematiannya Yudas ini kontradiksi loh. Kontradiksi dengan apa nih kematian Yudas? Ini Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Coba kita cek Kisah Para Rasul 1:18. Nih, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kisah Para Rasul, Yudas sempat hoya-hoya dulu beli tanah. Setelah beli tanah dia jatuh, perutnya kebelah, isi perut. Udah beda. Terus ini, barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini yang mati di sini Yudas. Yudas kan mati menggantung diri. Ternyata mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ternyata kok dapat datanya Yudas yang mati disalib ya. Nah ini Kak Yehuda nggak tahu nih masih di bawah apa enggak ya. Gimana bisa kalau yang diyakini dari tonggak keimanan itu karena adanya penyalipan Yesus, menebus dosa waris, ternyata dosa waris juga terbantahkan. Dengan adanya Yehezkiel 18:20, anak gak menanggung kesalahan ayahnya. Anaknya Adam gak nanggung kesalahan bapaknya, yang namanya Adam, apalagi semua keturunan-keturunan Adam, berapa juta generasi selanjutnya. Dan kematian Yudas yang membantu proses penyalipan. Ternyata kematiannya juga ada peristiwa penyalipan juga ternyata ceritanya itu simpang siur gitu, yang benar yang mana. Nah ini ada hal-hal yang masa sih dua-duanya bener gitu loh. Ini yang bener yang mana gitu kan. Yudas beneran gak sih bantuin Yesus sampai disalib? Apa jangan-jangan Yudas sendiri yang disalib? Karena berdasarkan data Yudas mati menggantung diri, mati menggantung pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini di sini teman Kristen yang naik sedot ya sama Jimen ya. Tapi kalau Bang Jimen tinggal nunggu syahadat ya kan. Nah, Kak Yehuda di bawah nih. Kak Yehuda kalau mau ngerespon mungkin typing atau mau naik lagi gimana? Turunin aja aku kalau dia mau naik. Ya. Naik lagi deh. Bentar, cek dulu ya, dia minta nggak? Dia nyimak, mungkin karena masih ada orang tuanya. Nyimak ya. Ya makanya kita berusaha, Bang Andi juga Natali, menyampaikan bukan versi kita, tapi kita dengan secara data-data yang ada di Bible-nya. Bahkan kita sudah sering diskusi ya berkali-kali dengan bab di Bible itu sendiri. Ya kita tahu kan teman-teman, Yesus tuh berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan supaya selamat dari cawan kematian di atas salib. Kalau memang ada nubuatan itu, kenapa dia harus posisinya masih berdoa untuk terhindar daripada cawan kematian itu? Ya Lukas 22:24 itu. Ya. Bahkan nanti kita akan bandingkan di mana di Bible itu hanya berarti bahwa ia tidak siap. Dia nggak siap menghadapi kematian tersebut. Nah, berbeda dengan anak laki-laki Abraham, Ismail, ya dengan sukarela menawarkan dirinya sendiri untuk dikorbankan atas keinginan Tuhan. Nah, nanti kita ambil lagi dengan catatan rencana untuk pengorbanan itu sendiri. Contoh data di Bible-nya itu sendiri, bahwa bukti bahwa Yesus itu tidak disalibkan juga ada di Hosea 6 ayat 6 itu. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Betul? Nanti ada juga di Matius 9 6 ayat 13 tuh. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Dan kemudian Yesus berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, disinilah teman-teman, bahkan
dijelaskan juga bahwa ya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, sampai kelar itu datanya. Bahkan di Matius 7 ayat 7 dan 10, coba mintalah katanya maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nanti ada lagi nih ya, ketika kita tahu dari semua ini yang kita data-data yang banyak sekali ya teman-teman, bahkan kita tahu bahwa Amsal 10:27, bahkan Amsal 15:29 juga, Mazmur 34, 20 dan 21, sampai data-data yang ada ini. Karena Yesus tidak dianggap mati di atas salib, berdasarkan ramalan di atas yang sudah disebutkan data-datanya teman-teman, maka Paulus menegaskan fakta ini dengan mengatakan apa? Datanya di Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sampai situ datanya. Nanti banyak lagi. Lanjut yang lainnya teman-teman. Kalau izin ya, kalau masih Bu Natali silakan. Ya nggak apa-apa Bang Handi. Sebenarnya aku sih pengennya kalau diskusi sih jadi bahas dalil terus direspon, jadi biar enak juga sih gitu. Tapi nggak apa-apa, kan teman-teman Kristen belum ada yang mau ngerespon. Nggak apa-apa, masuk aja dulu Bang Handi. Nanti biar teman Kristen ngerespon. Kalau saya sih gini loh, maupun banyak teman Kristen yang mendengarkan di sini ya. Kalau saya pribadi ya, terserah Anda mau menyembah siapa, silakan saja. Ya mau mengorbankan siapa untuk menembus dosa, silakan saja. Tapi ya, tolonglah jangan terlalu diintervensi oleh terjemahan yang begitu banyak kebohongannya. Gitu ya. Jangan ke Islam-Islaman deh. Itu satu ya. Coba keluarkan semua istilah Islam yang ada di sana, sebagaimana Hindu dan Buddha dan Konghucu. Kitabnya mereka itu mandiri loh itu. Kenapa mereka nggak mau debat sama kita? Ya buat apa ngurusin mereka? Mereka punya kitab sendiri, mereka punya budaya sendiri, tidak ke Islam-Islaman mereka. Ya yang ilahi ini coba terjemahannya. Yang membuat si sedot ini bingung dia. Bingung dia yang mana sih, kok Tuhan kita yang mana gitu loh. Kenapa ada Allah yang kita sembah juga? Bukankah itu sembahan umat Islam? Mestinya mikir dulu di situ. Sebagaimana cara Kristen Barat berpikir, karena Bible Anda itu bersumber dari Romawi gitu loh. Kenapa nggak mau ke Romawian? Kenapa harus ke Arab-Araban gitu loh? Di sinilah kuncinya sebenarnya. Di sini kunci permasalahannya. Kalau mereka datang apa adanya, berbau Romawi, ya silakan, lebih enak toh. Oh Anda tuh Tuhannya begini toh. Coba mereka ini nggak mau jujur dalam menjelaskan, selalu mau ke Islam-Islaman. Tapi bukan Islam juga. Nah, dibungkuslah, dicampur aduk lah. Akhirnya mereka juga bingung sendiri toh. Kalau ditanya kemana-mana, Allah kita. Siapa lagi Allahmu itu? Tuhan kamu, bukan Allah kamu. Nggak ada itu umat Islam mengatakan Allah kita adalah. Nah, nggak ada. Tuhan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Anda sembah orang Kristen adalah Yesus. Mestinya begitu. Sebagaimana Buddha, Tuhan yang mereka sembah siapa? Tuhan yang mereka sembah Konghucu siapa? Yang Hindu juga demikian. Tidak ada yang ke Islam-Islaman ini, yang Kristen ini loh. Nah inilah yang membuat menjadi masalah. Itu ya. Ini yang membuat jadi masalah. Kalau materi sih gampang lah. Kalau materi yang disampaikan tadi itu iso ke internal Anda lah. Lo mau sadar kek, lo mau apa kek. Yang penting lu jangan keislaman deh. Lu ke Yunanian aja apa? Heran saya orang Kristen-Kristen di Republik ini. Kok tidak ada yang mencintai original teksnya gitu. Akhirnya mudah dibodoh-bodohi oleh LAI. Wah terjemahnya banyak sekali yang error. Gitu. Mulai dari sampul, isinya dan seterusnya. Ya. Jadi tolonglah ini sedot ini. Anda boleh menjadi Kristen. Jadi Kristen lah yang mempunyai identitas. Punya jati diri dan harga diri. Itu yang penting bro. Nggak usah deh ke Islam-Islam. Sekalian aja syahadat kalau mau mempergunakan istilah Islam. Itu kira-kira penyampaian dari saya. Lanjut. Kaburkan dia.
Enggak diturunin, Kak Yehuda mau naik lagi. Oh ya udah. Sebetulnya tadi itu aku ingin menggali loh. Dia kan bertanya, kenapa umat Islam itu sholat? Kenapa umat Islam itu puasa? Nah, karena Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan puasa, kan gitu. Dia tadi ngaku katanya Bang Andi, sholat di ortodok itu 7 waktu gitu kan. Loh, apakah ada perintah sholat di dalam Bible? Yesus memerintahkan untuk sholat di dalam Bible, ada nggak? Terus, apakah ada perintah Yesus sholat 7 waktu kepada umatnya, kepada pengikutnya, ada nggak? Aku mau masuk ke situ tadi. Ya, cuma nggak kalau untuk ortodok itu ya selota 7 kali sehari itu ngambil dari mana juga, nggak ada itu dalilnya. Nah itu dia, makanya kalau dalam Al-Quran itu kan jelas perintah sholat. Adapun yang mencontohkan sholat itu seperti apa, sujudnya seperti apa, berapa rokaat, itu kan dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kan gitu kalau dalam Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, gitu ya. Ya, tapi kalau di dalam Kristen ini saya belum menemukan dalil, seminim pengetahuan saya tentang Bible. Saya belum menemukan dalil Yesus memerintahkan sholat 7 waktu itu, saya belum nemu. Adapun tata caranya seperti apa, saya belum nemu di dalam Bible. Sujudnya seperti apa, rukuknya seperti apa, ya. Terus kemudian seperti ini, seperti itu, saya belum menemukan di dalam Bible itu. Jangan-jangan Yesus tidak mencontohkan seperti itu. Jangan-jangan loh ya. Itu sih. Cuma ya keburu ini. Kalau saya sih nggak mau mencampuri itu, mau dia mau ngapain kayak kan gitu ya. Yang jelas Kristen itu berbeda di setiap negara. Kristen Arab bagaikan bumi dan langit dengan Kristen yang ada di Indonesia. Kristen Indonesia bagaikan bumi dan langit yang ada di Arab. Begitu juga di Eropa, begitu juga di Jepang. Karena tidak ada pegangannya. Makanya Kristen Arab itu ada seperti sholat gitu loh. Berdiri gitu. Berdiri. Tapi nggak sujud. Ada sujudnya juga ya kadang-kadang ya. Ada ya. Ada. Aku izin turun aja dulu ya. Nanti ini dilanjut aja yang di YouTube. Aku turun dulu. Makasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang di bawah ini katanya. Ini di bawah banyak sekali moderator ya. Kenapa nggak ada yang Anda yang naik aja yang ngomong sini? Kok masih tetap gini? Tapi gini loh Bang Andi, yang aku heran ya kan, Kristen Ortodok itu kan ada ritual sholat 7 waktu. Tapi oleh pendeta yang lain justru seolah-olah sholat itu diejek gitu. Ini yang betul yang mana nih? Ajaran yang betul-betul bersumber dari Yesus ini sebetulnya yang mana? Yang nyanyi-nyanyi diiringi musik, yang sholat 7 kali sehari, atau yang mana nih sebetulnya ajaran Yesus ini? Apakah ini bersumber dari Bible mereka? Nah, itu yang perlu kita gali. Ada apa mau bicara? Saya standby dulu. Wang, cek kodam. Yang begini yang lu mau dengerin, suruh naik. Iya turunin aja lah. Cek kodam. Cek kodam. Host, gimana host? Pulau yo. Dava Pratama, cek kodam. Musik. Cek kodam. Ada di Halim, cek Halim. Ustaz Hanafi, terjemahkan Ustaz Hanafi. Cek kodam. Ya kalau mengenai itu masalah. Ya udah saya naikkan itu. Udah. Oh ya udah. Ya silakan Mbakku. Ini mantap ini. Udah naik. Ini. Nggak apa-apa dek, nggak apa-apa. Ibu saya mau paranin 1 orang dulu sebentar. Paranin? Maksudnya paranin? Jumpa?
Standby aja dulu deh, akunnya di situ. Baru Seharusnya Iya. naik ke sini. Pakai handset aja, nggak usah dibesarin itu volume HP-nya biar nggak kedengeran. Iya. Headsetnya ada kan? Ini bukti buat seluruh teman-teman. Maka kalian bersyukurlah ketika ke hari ini, detik ini kalian dikasih anugerah nikmat yang terindah, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Banyak di luaran sana yang dia terbersit untuk menggapai kenikmatan iman dan Islam, tapi begitu banyak jutaan bahkan cobaan-cobaan yang harus mereka lalui. Jadi manfaatkan dengan baik dan benar iman dan Islam Anda, kawan-kawan. Saran saya, syukuri nikmat iman Islam itu dengan cara kalian pelajari ya. Pelajari keimanan kalian dengan baik dan benar. Dan itu yang saya selalu gaung-gaungkan ke teman-teman semuanya. Ya. Untuk seluruh sahabat-sahabatku di luar sana, apapun agama kalian, keyakinan kalian, saya selalu Komal, khususnya sekarang ini di Komal Bank Inspirasi dan juga di YouTube Hanafi TV Official, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk belajar agar kiranya kita menjadi manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Tujuan kita tidak lain hanya untuk menyampaikan kebenaran dan bukan pembenaran diri. Dan itulah edukasinya untuk seluruh sahabat-sahabat yang sudah Allah kasih anugerah nikmat iman dan Islam. Pertahankan, mudah-mudahan kita sesuai dengan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali, wala antum itu kalimatnya berjamaah teman-teman, wala tamutunna illa wa antum, antum itu kita semua berjamaah, kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Sang Maha segala-galanya. Dan itu tidak mudah teman-teman. Jujur saya bersama sahabat-sahabat yang luar biasa, Bang Handi ya, termasuk Bang Inspirasi dan semua, Al Ayubi dan semuanya nih yang ada hadir di sini, bukanlah sesuatu yang memang kebetulan, itu atas rencana Allah, atas hikmah di balik itu semuanya. Kita tujuannya untuk tetap berdakwah, menyampaikan. Masalah dia itu mau atau tidak itu bukan urusan kita. Ya. Yang penting kita sudah sebagai hamba Tuhan yang memang mengabdi, mengikuti perintahnya untuk menyampaikan jalan Tuhan, menyampaikan jalan keselamatan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masalah nanti dia mau beriman pun nggak ngefek ke Allah kok. Mereka mau beriman gitu semuanya nih yang dengar gitu beriman, emang ada efek ke Allah? Nggak ada. Bahkan mereka semuanya nih kafir nih gitu loh, nggak, kita omongan kita diabaikan gitu. Juga nggak ngefek juga, terus Tuhan rugi gitu, ya nggak rugi juga. Ini kita lakukan karena sebagai tanda bukti cintanya kita, rasa cintanya kita kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara Adam Sahawa untuk menyampaikan ini loh, gitu loh. Kenapa? Mencari yang penting aja Tuhan kita nggak nemu, apalagi nyari yang nggak penting kan gitu. Mencari yang maha penting, kebenaran Tuhan aja kita nggak dapat, apalagi mencari yang nggak penting gitu loh. Karena itu menjadi salah satu dasar kita, tolak ukur kita untuk mencari sang maha benar tadi. Itu aja dari saya. Silahkan. Ini Sirio Noise ya. Lanjut. Ya. Rio Agustian. Monitor. Rio, selamat pagi Rio. Rio monitor. Selamat siang. Ya. Dari Muslim Kristen Bang, kalau boleh tahu. Saya Kristen Protestan Bang. Siap. Ada yang mau disampaikan abangku? Menyimak aja dulu abangku. Iya, Siap. barangkali nanti iya. Terima kasih sudah dimasukkan dalam room inspirasi kehidupan ini. Sama-sama abangku, sama-sama.
Tapi si Rio itu namanya kebalik tuh, bukan Nasution, Nasution kali Bang, salah tulis itu. Oh, kalau saya marganya marga orang tua saya Nasution abangku. Ya, kebalik itu Nasution itu tulis aja Bang. Ya, ntar lah nanti kita benarin itu. Iya. Bahkan Makasih Bang. cuma perkara nama aja dipersulit. Jangan dikasih sulit. Oh iya abangku, izinkan saya malam ini bertanya ya. Kalau ada yang salah ya tolong dibenarin, kalau yang benarnya tolong dipahamin. Halo. Lanjut bang, lanjut. Ya. Ini saya mau bertanya kayak gini bang. Ya, tapi ya apapun komentar, apapun yang masukan dari abang saya terima dengan baik semua. Benar kata Ustadz yang menyampaikan tadi, di sini untuk nyari kebenaran juga. Manusia semuanya letak salah semua ya kan bang? Iya, langsung pertanyaannya saja bang, biar nggak muter-muter bang. Ya, saya menanyakan bang. Ada dalam Quran itu yang mengatakan kan bang, untuk agamamu agamamu, untuk agamaku agamaku. Dan seringkali kami yang orang Kristen ini dikaitkan dengan peribahasa kafir. Nah, itu logat itu bisakah ibarat kata tuh disederhanakan sedikit atau memang lakopnya kayak gitu ya bang? Udah pertanyaannya. Ya udah itu aja bang. Soalnya banyak kali berapa kali sudah didengar omong-omongan orang kayak gitu ya kan bang? Ya udah cukup. Sebetulnya mudah saja untuk menjawab itu, saya juga bisa menjawab, tapi berhubung ada guru saya di sini Ustadz Hanafi, biar beliau yang menjelaskan. Monggo Ustadz. Gue belum tahu esensi dari pertanyaannya itu apa. Kenapa? Maksudnya? Hancur besen telur, kenapa besen telur mending. begini Ustaz, kenapa mereka dikatakan kafir, itu intinya Ustaz. Ya, mereka marah dikatakan kafir karena ada yang salah menerjemahkan tentang kafir itu. Andaikan mereka tuh tahu ya bang, bahasa asli daripada kafir. Andaikan mereka tuh tahu bahasa asli, terjemahan asli daripada kafir itu apa, pasti mereka nggak tersinggung. Maka saya selalu ulang kalimatnya, kafaro itu, kafir itu dari kalimat bahasa Arabnya. Di bahasa Al-Qur'annya itu kan qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di sini asbabun nuzulnya kita sudah ulang-ulang abang, tentang kalimat kafir itu dari kalimat kafaro, artinya menutupi. Orang-orang yang menutupi kebenaran, ada kebenaran terus dia belaga sok menutupi, nah itu yang disebutnya kafir tuh. Kafir itu artinya menutupi. Tapi diterjemahkan di kitab lain dibilangnya oon, jahil. Itu masalahnya. Ya wajar tersinggung karena dia baru tahu referensi dari terjemahan yang salah. Gitu loh. Sedangkan asbabun nuzul daripada surat Al-Kafirun itu, kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini ya pada saat itu terhadap usulan dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah untuk melakukan kompromi dalam agama. Mereka tuh mengajak untuk kepada Rasulullah, menawarkan kepada pamannya pada saat itu. Ya, pamannya itu didatangi oleh orang-orang Quraisy di kota Mekah itu semuanya untuk kiranya Nabi Muhammad berhenti untuk menyampaikan dakwahnya, menyampaikan Islam.
Ya, bahkan mereka mau berkompromi dengan cara bernegosiasi. Mereka mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka tuh sembahan secara bergantian. Contoh, setahun menyembah Allah bersama Rasulullah dan tahun kemudian Rasulullah menyembah berhala bersama mereka. Ya, bahkan ditawari kalau memang Nabi Muhammad mau jadi raja, kami akan jadikan raja di kota Mekah itu yang paling besar yaitu Muhammad. Yang penting berhenti. Bahkan kalau mau wanita yang tercantik kami pilih di kota Mekah untuk kau miliki wanita-wanita itu. Itu Rasulullah ditawari itu. Ya. Nah, surat ini diturunkan untuk menolak tawaran mereka dengan tegas. Bahkan hadisnya, andaikan tangan kanan ini ada matahari di kiri bulan, ya, untuk kami berhenti untuk berdakwah, maka kami tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah menyampaikan kebenaran, karena kami ingin manusia itu mendapati kebenaran, mendapati keselamatan. Maka surat ini turun untuk menolak tawaran mereka dengan tegas. Rasulullah diperintahkan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menyembah berhala yang mereka sembah, gitu loh. Dan mereka pun tidak akan menyembah Allah yang disembah sama Rasulullah. Nah, surat ini diakhiri dengan pernyataan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya tetap menyampaikan kebenaran sebagai rasa cinta, sebagai seorang utusan, ya, sebagai Rasul, sebagai Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini loh kebenaran, gitu loh. Tapi karena posisi kondisi di sana itu mungkin ada situasi ekonomi, perdagangan, banyak yang datang ke sana belanja dengan patung-patung yang dibentuk. Banyak tuh orang-orang ekonomi itu terpuruk karena emang Rasulullah ini kalau umpama menyampaikan Tuhan satu nih, Tuhan-Tuhan kita yang lagi kita bikin nih nggak laku nih, gitu loh. Ada unsur politik ekonomi juga disuruh berhenti. Nanti kalau umpama sampai orang nyembah satu Tuhan, ya kedagangan kita atau banyak yang datang ke sini banyak yang nggak beli nih, gitu loh. Ada unsur-unsur ekonomi. Nah, jadi posisi-posisi kalimat kafir itu adalah menutupi kebenaran. Jadi dia tahu kalau ditanya sama orang-orang dulu yang walaupun dia nyembah berhala, ketika ditanya siapa Tuhanmu, mereka semua jawab Allah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Siapa? Tetap dia akan menjawab Allah. Bahkan orang Nasrani ditanya yang menciptakan alam antariksa ini siapa, mereka akan serempak menjawabnya dengan pertanyaan tadi, Allah lah pencipta langit dan bumi, nggak ada yang lain, gitu loh. Nah, di sini yang harus dipahami kalimat kafir tadi, Bang. Kenapa dia tersinggung? Karena dia baca terjemahan yang salah, dibilangnya bodoh, jahil, oon, kan gitu. Padahal artinya adalah menutupi, gitu loh, menutupi dari kebenaran. Lanjut. Masuk Pak Eko. Kalau Bang Rio, halo Bang Rio. Bentar dulu Bang, dipertegas ini loh. Yang membuat stigma kafir itu salah arti sehingga Kristen ini sakit hati karena disebut kafir adalah terjemahan sebagaimana termaktub di dalam Matius 5:22. Jadi mereka itu, entar dulu Bang, izin Bang, bentar ya Bang ya, supaya Anda paham kafir ini. Jadi istilah kafir itu tidak ada di original text Bible, nggak ada. Ilah yang mengambil istilah ini kemudian diterjemahkan menjadi kebencian. Jadi Anda itu sebenarnya didoktrin kebencian oleh terjemahan. Padahal kata kafir udah dijelaskan tadi oleh Ustaz Hanafi, bukan kebencian, tapi menutup diri terhadap ajaran Islam. Tapi kalau diterjemah di Matius 5:22 itu dikatakan oon, tidak baik. Nah, sehingga Anda itu dibodohi oleh LAI. Terpatri di dalam pikiran Anda kalau umat Islam mengatakan kafir, konotasinya tidak baik untuk Anda. Padahal sebenarnya istilah ini tidak ada di dalam Bible Anda. Kalau Yahudi boleh disebut goyim. Kalau Anda siapa? Jadi Anda ini mengambil istilah Islam, Anda salah gunakan, terus Anda yang membenci. Nah, ini yang problem di sini. Kira-kira begitu. Lanjut. Paham ya Rio ya? Oke, abang minta tolong tadi Matius berapa tadi? Matius 5:22. Bentar ya, saya tulis dulu ya, bentar ya. Bentar ya, nggak apa-apa, ditunggu abangku.
Sambil kopinya jangan lupa bangku diaduk, takutnya ntar Ini kepahitan. sudah siap semua bangku Alkitab. Takutnya nanti kopinya terlalu manis apa kurang pahit, tambahin lagi garamnya biar asin dikit kita. Ustaz Hanafi, Berapa tadi? Ustaz Hanafi, Matius 5:22 ada ikut saya. Matius 5:22. Saya Oke, bacain siap, aja siap, ya. siap. Ya, ya. Saya bacain ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya (2 kafir tanda seru harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil tanda seru harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ini kalau menurut pengertian LAI, orang kafir itu ya konotasinya diartikan salah. Gitu loh. Padahal di original teks Bible Anda itu tidak ada akar kata kafir. Ini murni dari Al-Quran. Jadi dicomot oleh LAI, disalahgunakan, didoktrin di dalam kepalanya anak-anak sekolah mingguan sampai ke Rio ini bahwa kata kafir itu konotasinya tidak baik. Akhirnya Anda mengerti itu, kemudian terpatri terus tertanam di dalam jiwa Anda kalau umat Islam mengatakan kafir itu tidak baik. Padahal artinya inilah kata yang paling halus di dalam Al-Quran dibanding dengan non-muslim. Non-muslim itu tidak selamat, kafir itu menutup diri dari kebenaran. Itu lebih halus. Tapi LAI memperkasar. Akhirnya terjadi berontak jiwa dalam diri adik Rio. Kira-kira begitu. Iya bangku, siap-siap. Bang Rio. Ya, Maria bangku. Ya, 1400 tahun yang lalu pada saat Rasulullah masih hidup, Rasulullah membacakan ayat itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad enggak marah waktu itu. Dibilang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Enggak marah orang-orang kafir pada waktu itu. Kan aneh. Jika ada saat ini dipanggil kafir marah. Bukan orang Arab, tidak ngerti bahasa Arab, dibilang kafir marah, kan lucu. Sedangkan orang Arab yang tahu bahasa Arab, yang hidup sejaman dengan Rasulullah, tidak marah disebut kafir. Orang Indonesia nggak ngerti Arab, bukan orang Arab, dibilang kafir marah, kan lawak. Lanjut. Karena dia Marah lagi. Sekali karena lagi. dia taunya bahasa yang lain tadi kata Bang Handi, itu yang Iya, menyebabkan dia jadi tersinggung karena dia taunya kafir tuh kayak gitu. Wah, gue dikatain oon, wah dikatain sesat. Padahal kafir itu dia menutupi kebenaran. Dia udah tahu kebenaran Tuhan itu Allah, tapi dia maunya ya Tuhan tuh punya anak, Tuhan itu punya wakil, Tuhan itu anak ada perempuan, ada laki-laki. Nah itu Latta, Uzza, Manna dan segala macam sesembahan-sembahan. Maka disebutnya kafir. Mereka nggak marah karena mereka tahu artinya menutupi kebenaran. Nah sekarang disalahartikan seperti tadi Bang Handi jelaskan di Bible mereka. Itu wajar mereka tersinggung karena mereka tahu artinya kayak gitu. Lanjut Bang Handi. Contoh ya, Yesua Al-Masih atau Yesus itu hanya diutus kepada Bani Israel. Ya, hanya diutus kepada Bani Israel. Di luar Bani Israel, Yesus berkata, ya mohon maaf nih, itu Ya, guguk. Di luar Bani Israel, Yesus berkata itu guguk. Apa kami umat Islam tersinggung? Kagak, itu bukan urusan saya kok. Coba baca Matius 7. Bang Andi. Taruh ya. Coba baca Matius 7, 27 sampai 28. Yesus itu tidak mau mengobati orang Samaria itu yang anaknya sakit karena dia bukan Bani Israel, tapi memaksa. Nah, terus Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparnya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan kepada anak-anak. Jadi menurut Yesus ajarannya itu di luar Bani Israel itu sama dengan guguk. Apa kami umat Islam marah? Apa kami orang Indonesia marah? Kagak, itu intern Anda. Begitu juga kata kafir di Islam. Gitu loh. Kira-kira begitu ya? Ya, siap-siap. Ya, oke, makasih. Jadi tadi Rio.
istilah kafir tadi menutup ya Bang ya. Menutup diri dari kebenaran. Ya. Betul. Oke, sudah saya tulis. Bang Rio. Ya Abangku. Kira-kira halus lagi, mana Bang lagi. Rio? Bentar, ini Gimana? satu dulu. Kira-kira menurut Bang Rio lebih halus yang mana? Lebih halus kafir disebut orang yang menutup diri. Rio, kamu adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Misalnya nih Al-Ayyubi. Rio, kamu adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Terus kemudian ada satu lagi. Rio, kamu adalah anjing. Kira-kira lembut mana Rio? Lembut yang pertama. Nah, lembut yang pertama itulah makna yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Mestinya Rio juga marah kepada pengajaran Yesus. Kenapa orang di luar Bani Israel dibilangin guguk? Mestinya itu yang dimarahin gitu loh. Kira-kira begitu. Cuman ini terdoktrin, susah memang karena tidak mau belajar. Lanjut lagi Rio, pertanyaan kedua. Ya Abang, mohon maaf ya, ini di luar pertanyaan ya Bang ya. Ini untuk sharing aja Bang ya. Bang, seperti apakah kita untuk melayani Tuhan dalam agama Islam itu Bang? Menyembah kepada Allah, tidak ada sistem pelayanan kalau dalam Al-Quran itu. Silakan Ustaz Arif, Ustaz Hanafi. Ya kalau di dia mungkin bahasanya pelayanan gitu kali ya Bang Handi ya. Iya benar Abangku. Ya kalau di kita kan namanya beribadah. Jadi kita disuruh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah kita itu diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka beribadah kepada Allah itu, abangku, di dalam Islam itu ada yang namanya rukun. Rukun itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu amalan atau satu perbuatan. Maka di dalam rukun Islam itu ada yang namanya syahadat. Nah, dua kalimat syahadat ini, ada tadi narasi dibilang, saya udah syahadat sendiri aja gitu. Justru syahadat itu harus ada persaksian. Ya, sebagaimana dia bersumpah untuk memproklamirkan dirinya bahwa dia siap menyaksikan dirinya, diinformasikan kepada orang-orang bahwa dia sudah memproklamirkan dirinya udah Islam. Jadi harus diproklamirkan. Ya. Makanya kalimatnya isyhadu annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saksikanlah bahwasanya tidak ada yang patut disembah sandaran kecuali Allah, yang patut disembah kecuali Allah, dan saksikanlah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi harus dipersaksikan. Lalu itu syahadat, rukun itu pertama mengucapkan kalimat syahadat. Dan bukan cuman dengan syahadat mulut saja. Bukan hanya diikrarkan dengan lisan, tapi tasdikun bil qalbi. Dia membenarkan hatinya. Lalu dikerjakan dengan amal perbuatannya. Bagaimana caranya? Setelah syahadat 2 salat. Gitu loh Bang Rio. Jadi orang-orang yang Islam juga ada perintah setelah itu dia syahadat, dia salat. Ya. Kalau bahasa Bang Rio katanya pelayanan. Maka di Islam itu orang yang udah ngaku Islam, maka konsekuensinya selain dia syahadat, dia harus mengerjakan salat. Maka sholat itu dia harus pelajari, baik dari mulai dari tata cara, semua ada hikmahnya. Kenapa harus bersuci dulu, ngambil wudhu dulu, dari mulai dia basuh tangannya, mukanya, kakinya, dan kepalanya, itu ada hikmah di balik itu semua. Ya, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu menyentuh dengan buah khuldi, maka akan gugur dosa-dosanya itu. Karena tersentuh dengan buah khuldi, tangannya dengan memegangnya. Habis gugur semuanya, mulutnya ini, semuanya. Ya, lalu nanti kakinya yang melangkah untuk kepada buah khuldi itu tergugur semuanya. Ya, bahkan di situ nanti ada bacaannya, Allahumma inni as'alukal yumna wal baraka wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu pada saat cuci tangan saja itu ada doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tangan yang ketika nyebab megang orang tuh malah jadi binasa. Ya, berlindung nih tangan ini saat mau wudhu itu berlindung. Kalau bisa saat megang orang, ya minimal dia megang Hanafi gitu, Bang Handi megang Hanafi. Insya Allah utang saya lunas.
Tapi kalau tangan saya megang Bang Handi, utang Bang Handi kasbon nambah, itu kan mungkin. Tapi kalau orang wudunya benar, baca doa, insya Allah tangannya berkah. Megang orang itu selamat, berkah, gitu kan? Hidupnya makin berkah. Ya, jangan sampai nanti Bang Al Ayyubi kita dipegang dua-duanya sama Bang Handi, utangnya nambah. Nah ini berarti wudunya nggak benar tuh. Jadi tata cara di situ aja Bang Rio, itu luar biasa. Sampai nanti pada saat dia lagi baca doa iftitahnya aja, itu luar biasa. Ya. Kenapa kok harus ada takbir, harus diucapkan Allahu Akbar dari mulai panggilan azan saja Bang Rio, panggilan azan saja. Dari saking sayangnya Tuhan kepada kita, hidayah itu, taufik hidayah itu disebarluaskan di muka bumi. Coba cek Bang Rio, setiap detik nggak pernah berhenti adzan bersautan di seluruh muka bumi. Di Jakarta adzan, nanti lanjut lagi di sana adzan, lanjut lagi adzan di sana, lanjut. Itu nggak pernah berhenti itu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menandakan kita punya masalah yang besar, kita ada problem rumah tangga, problem ekonomi, problem masalah dan segala macam. Di situ kita diingatkan, karena adzan itu bukan panggilan orang yang adzan, tapi adzan itu panggilan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Artinya apa? Tuhan Maha Besar, aku punya masalah ini, lagi problem, lagi ruwet, tapi masalahku kecil dibandingkan Allah yang menciptakan alam antariksa yang begitu dahsyat ini. Tuhan mudah kok nyiptain alam, planet, semua bulan, bintang, matahari. Tuhan mudah kok mengaturnya. Apalagi cuman masalahku saja, pasti mudah bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggilnya lagi 2 kali kita. Ya, ternyata Engkau yang Maha Besar. Selama ini aku membesarkan egoku, nafsuku. Selama ini aku membesarkan pikiran, akalku, ilmuku, fisikku. Aku menuhankan segala sesuatu, panca indraku. Padahal semua yang aku miliki terbatas. Ternyata hanya Engkau yang Maha Besar. Aku ini kecil, dunia kecil, masih ada planet yang lebih besar. Bahkan bumi, planet lain masih ada yang lebih besar, yaitu galaksi yang luar biasa. Bahkan galaksi antariksa semua kecil, karena hanya Allah yang Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu baru panggilan azan. Ayo bersaksilah bahwa tidak ada sandaran kehidupan yang nyaman ketika engkau bersandar kepada Sang Maha segala-galanya, Sang Maha Besar, Sang Maha Suci, Sang Maha Cinta. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Ayo saksikan jiwa ragamu, ujung rambut dan sampai kakimu, sampai zahir dan batinmu, menyaksikan bahwa tidak ada sandaran yang lebih kau pantas sandarkan kecuali Dia, Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa aku harus mengikuti cara-cara yang diajarkan melalui nabimu, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku telah lupa kepada nabimu, aku lupa ajarannya. Bahkan aku hari ini dari kecil, bahkan ada yang mu'allaf sekarang Islam, aku belum paham tentang nabimu, apa yang diajarkan nabimu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, hari ini aku sadari berapa banyak aku punya masalah, dan ini karena aku tidak pernah mencontoh sebagaimana nabimu yang sudah berikan gaya dan petunjuk Al-Quran, dan dia yang mencontohkan. Aku harus ikuti cara Nabi. Aku harusnya jangan sampai jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas salam. Ayo, katanya kamu banyak permintaan, katanya kamu banyak harapan, katanya kamu punya banyak permohonan, doa. Kata Allah, ayo sini sholat. Sholat itu menurut bahasa adalah doa, menurut istilah adalah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Hayya 'alas salam. Yang lagi dagang, yang lagi ngantor, yang lagi sibuk, yang lagi mikirin ini, ya Allah, aku punya banyak kerjaan yang belum terselesaikan. Aku punya hal masalah rumah tangga yang tak terselesaikan. Aku harus minta kepadamu, kau telah manggil aku, ayo sini. Katanya kamu banyak harapan, katanya kamu banyak keinginan.
Sini kata Allah, salat, minta sama aku yang ngelarin semuanya. Kenapa kamu selalu sibuk mencintai dunia tapi tidak mencintai yang menciptakan dunia? Apa ini yang kamu pengenkan kata Allah? Sini ke aku kata Allah. Kenapa kamu cinta dunia tapi tidak mencintai yang menciptakan dunia? Sini kata Allah. Hayya 'alal falah. Katanya kamu pengen berhasil. Katanya kamu pengen sukses. Katanya kamu pengen segala sesuatunya aku urus semua beres. Hayya 'alal falah. Udah sibuk orang-orang yang beriman dan yakin dia arti dari perartinya itu, dari setiap kalimatnya dia menghayati dan dia paham tujuan. Ini yang manggil bukan muadzin. Ini yang manggil adalah Sang Maha Cinta. Maka dia terbersit, apapun dagangan ditutupnya. Coba lihat di Mekah, dagang sibuk apapun ditutupnya semua karena ini ada panggilan, dan disitulah mungkin hari ini terjawab semua harapan dan keinginanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yakin semua ini kecil di hadapan Allah. Urusanku kecil, aku mudah sekali ketika aku ngadu kepada Sang Maha segala-galanya, maka hatiku tenang, jiwaku damai, semua kehidupanku penuh dengan rahmatan lil alamin. La ilaha illallah. Posisi orang semuanya sudah berbaris. Itu abangku, dalam pengabdian habis syahadat, salat, kedua zakat. Orang yang sudah melakukan salat jangan cuma memperbaiki dirinya, habis itu dia harus berbagi, ada namanya zakat, berbagi kepada sekelilingnya. Ya, tidak sempurna kalau dia belum bisa bayar zakat, dia harus bayar zakat. Ya, setahun sekali itu. Ya. Dan itu yang terjadi di Islam, ada rukun-rukun itu, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Maka rukunnya tadi 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa. Baru pada saat itu ada panggilan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalilnya, perintah untuk puasa. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang beriman, yang nggak beriman nggak dipanggil di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, yang dipanggil hanya yang beriman tuh di Quran. Yang beriman emang kita doang manusia, binatang, pohon, tumbuhan, semua beriman sama Allah. Akhirnya apa? Kenapa kita disuruh puasa? Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang dahulu pun, mereka para rasul, para nabi pun puasa. Terpanggil semua. Saya tanya, puasanya pohon kapan? Pada saat dia berguguran. Setelah dia puasa, berguguran semua daun-daun, berganti menjadi daun yang segar. Puasanya beruang, puasanya ular. Ular berpuasa, saat dia berpuasa berganti kulitnya, copot kulitnya yang lama, berganti menjadi kulit yang baru. Jadi yang dipanggil puasa yang beriman, yang nggak beriman nggak puasa nggak apa-apa, karena dia nggak beriman. Yang dipanggil yang beriman, pertanyaannya di situ, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua beruang, binatang, semuanya ada puasanya. Pohon itu berpuasa, dia berguguran, berganti dengan pohon-pohon yang baru, daun-daun yang baru. Kalau kita memahami Quran, itu sastra bahasa itu tinggi kalau kita memaknai dengan bahasa Quran kauniyah Allah, ayat-ayat kauniyah Allah. Masya Allah, ternyata di sini letaknya. Tapi berapa banyak orang yang ngaku Islam nyaman mempertontonkan dirinya nggak puasa. Wajar dari tahun ke tahun dia tidak mendapatkan kenikmatan, badannya mulai rapuh. Bukan hanya fisiknya, jiwa raganya pun terkadang di dalamnya rapuh karena dia tidak melakukan puasa. Ya, maka disitulah habis puasa 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
ya, dia pergi haji bagi yang mampu. Ini cara pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 itulah ya. Sampai dia kalau mau pergi haji kalau mampu, kalau nggak mampu nggak apa-apa. Itu dikatakan bahwa kalau dia tidak mampu juga bukan berarti oh saya udah punya nih berarti saya mampu nih pergi haji. Kalau dia punya anak, punya yang ditinggalkan, harus nanti dari mulai dia ke Mekah sampai dia balik lagi ke Indonesia, semua anak-anaknya jangan sampai keleleran, nggak ada makanan. Jadi pada saat dia berangkat dan jika kembalinya ada cukup dana uang untuk kehidupan dia dan keluarganya dari mulai dia pergi haji sampai dia kembali lagi. Seperti itu abangku. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut. Assalamualaikum semua saudaraku muslim yang ada di Komando ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jasir, ada yang mau disampaikan? Ya. Abangku, Bang Jasir, silakan. Ya, ini saya mau ngomong sama Rio ini ya. Jangan diadu dulu Bang, dia masih mau nanya dulu. Hah? Dia masih mau nanya dulu. Oh iya, oke silakan. Ya, jangan ditanya dulu, kesian dia mau bertanya. Oke, siap. Iya, ya. Habis ini aja. Sama-sama Nasution loh ini. Masya Allah. Ya, siap. Ya. Bang Rio masih ada yang mau ditanyain? Bang Rio. Masih, Pak. Bang Rio, dibuka mic-nya Bang Rio. Kalau gimana nih host? Rio-nya lagi tidur nih. Ya udah Pak Yasir, ada yang mau disampaikan? Semuanya ditutup mic-nya itu loh. Sama-sama Nasution, silakan Bang. Silakan Bang. Bang Rio, mic-nya dibuka Bang. Mungkin lupa beliau nih. Jangan-jangan ngomong sendiri. Mic-nya dibuka Bang. Waduh, ketutup Bang Rio ini. Ustadz Hanafi. Gimana anak orang nih? Ustadz? Ya nggak tahu, kita mungkin terlalu panjang, jadi saking terlalu panjangnya keburu kesalip kayaknya orangnya. Ah, itu udah dibuka. Nah, tapi bagus kok tadi penjelasannya itu rukun Islam tadi itu yang dijelaskan satu persatu. Ya ini juga edukasi kepada umat Islam. Sebenarnya tadi itu penjelasannya bagus banget. Ya, artinya apa? Implementasi daripada rukun Islam. Mulai dari syahadat sampai ke haji dan seterusnya itu. Silakan Bang Rio, ada lagi mau disampaikan? Cukup sekian aja dulu Bang, menyimak aja dulu. Nggak ada lagi pertanyaan gitu Bang Rio? Cukup 2 itu aja Bang, soalnya tadi agak melepas unek-unek dulu ya kan. Ya. Kalau enggak, kalau gitu ada Pak Nasution juga nih mau bicara sama Anda. Silakan Pak Yasir. Tuh Pak Rio-nya udah, silakan. Oke. Saudaraku Rio. Ya, Abang. Ya, tadi kan Anda ini tadi pertama bilang Anda ini Nasution ya. Maaf ya. Iya. Ya, oke. Kalau boleh saya nanya, Nasutionnya dari mana ya? Dari Opung, Bu. Opung. Opungnya dari mana itu kampungnya? Hah? Opungnya dari mana itu kampungnya? Parapat. Iya, Oh. Sebenarnya kalau Nasution Sibolga, Abangku. Hah? Sibolga. Oh, Sibolga. Iya. Oh, sebenarnya Nasution itu dari mana aslinya itu? Apanya? Ya, Marganya. berasal dari mana? Aslinya Nasution itu berasal dari mana? Kalau saya ini Bang keturunan. Kalau opungku itu aslinya Sibolga. Kalau rantau lah ke Palembang dulu, jadi udah jarang lah aku ke Medan sana. Tapi pernah berapa kali aku ke Sibolga sana sama Brastagi. Oh gitu ya. Iya.
Nggak Tahu pernah sendiri nanya kan sama, orang bapak kita nih. nggak pernah nanya asal-asal kita itu dari mana gitu. Wah, Bang. Terutamanya mohon maaf opungku waktu aku sudah ibarat tuh lahir ini, aku nggak pernah ngeliat opung lagi, cuma diceritakan sejarah opung aja sama mama sama natulang kadang-kadang. Oh gitu ya. Ya sebenarnya Nasution itu aslinya dari Mandailing. Masih bisa bahasa Mandailing nggak? Halo? Bang Jasir, halo. izin Bang Jasir, takutnya Ya. nanti pembahasannya lari kemana-mana Iya, di enggak luar sih. dari konteks Ya, enggak, room saya pribadi, Bang Jasir izin. Ya host. Maaf ya host, ini kan cuma konfirmasi aja. Kami itu di Iya. Ikanas itu tingkat nasional itu nggak ada, sebenarnya nggak ada yang istilahnya yang non muslim gitu. Iya. Makanya kami istilahnya di Ikanas mungkin kalau dia ngaku-ngaku, kalau memang tulisannya begitu ya nggak masalah, tapi jangan diaku gitu. Nah, jadi semua Iya. takut ntar berkepanjangan nggak ada yang tersinggung gitu ya. Mohon dikonfirmasi Siap. aja. Soalnya dia Aman. kan soalnya dia katanya aslinya dari Sibolga. Sibolga itu Tapanuli Tengah, sementara Nasution itu dari Mandailing Natal. Iya. Nah, gitu aja. Ya host ya maaf Boleh, semuanya serta siap. aku ya. Hah? Aman, Oke, Bang Bang Jasir. ya. mohon maaf Siap. sebelumnya Ini semuanya. Bang Yasir, ya. Bang Iya. Yasir, sorry, hampir rata-rata kalau Nasution tuh Muslim gitu ya Bang Yasir ya, rata-rata Nah, ya. Muslim. Oh, Muslim. Nggak ada, iya. nggak ada. Iya. Tidak ada namanya abangku, mohon maaf tapi ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ada sebagian juga. Ya. Lagi ada telepon kali. Ada telepon Bang dia. Tapi nggak apa-apa. Sebagai klarifikasi, tapi nggak apa-apa sih Bang Yasir, itu memang sebagai klarifikasi supaya marga itu Iya. kan sesuatu yang agung. Jadi ketika Iya, ada betul. hal-hal aneh, jadi kita perlu ada klarifikasi supaya kita sebagai orang yang mencintai keturunan nenek moyang itu terjaga, kan gitu. Iya betul Ustaz, Gitu betul. tujuannya. Jadi Abangku, mohon maaf untuk hostnya dan Gimana Bang Rio? Bang Yasir, nanti aku jelaskan sama abangku. Abangku ini lagi belum pulang aja dia kan. siap. Soalnya kami nggak ini apa-apa. lahirnya, mohon maaf abangku, sudah lahir di kota. Jadi Siap, cuma silsilah siap. aja Iya, siap. abangku. Iya siap, Siap. nggak apa-apa. Iya nggak Ya, apa-apa mohon sih. maaf abangku kalau mengganggunya. Ya siap nggak apa-apa. Terusin aja mencari kebenarannya ya, saudaraku ya. mantap. Ya, Insyaallah. masalah kan aku bertanya ini abangku, bagaimana kita Ya. ini melayani Tuhan itu secara pribadi ya kan? Iya nggak apa-apa. Terusin aja untuk mencari kebenaran. Siap Bang Yasir, insyaallah. Itulah Gitu kita aja. harus timbulkan Muslim sejati itu kayak gitu. Tapi setidaknya kita tetap menginformasikan sesuatu sebagai penegasan kita menjaga marwah nenek moyang. Jadi kita perlu bertanya kalau ada hal-hal aneh. Iya Lanjut. betul, Yes. Ustaz. Betul Lanjut. Ustaz. Ya segitu Siap. aja ya. Saya mau Siap Bang saya Yasir, sehat punya selalu, ya. berkah selalu. Semuanya saudaraku yang ada di sini ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sama-sama Bang wabarakatuh. Jasir. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Makasih Bang Yasir, sehat berkah selalu. Bang Rio, Bang Rio terlahir dari Kristen ya? Maksudnya dari kecil Iya. sudah Kristen. Orang tua semua Iya, Kristen ya? Iya abangku, makanya itu saya bingung ya kan. Tapi untuk saya tanya itu tahu sendiri, saya udah dari kecil itu udah di kota abangku. Jadi mau nanya sama siapapun, saudara pun jauh. Masa mau ke Sibolga sana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi rajin ke gereja masih. Nah, kalau itu kan udah aku bilang tadi abangku, melayani Tuhan secara pribadi. Oh iya. Tuhan, jadi kamu yang kau maksud Tuhanmu itu Yesus ya? Nah, Yang kau maksud Tuhanmu siapa? Bang Ade, tanya dulu dong. Gue lagi nggak ngerti nih melayani Tuhan pribadi gimana. Tanya dulu dong. Maksudnya itu kan Gimana? Gue nggak ngerti. itu kan istilah Kristen artinya. Jangan diperpanjang. Aduh, makin melebar Ustadz Hanafi ini. Aduh. Enggak. Kita nggak tahu Bang Handi, demi Allah kita nggak tahu kan. Kalau nggak tahu kan nanya.
memang istilah gereja itu kan kita pelayanan hari ini, kita pelayanan ya. Beribadah itu menurut mereka itu melayani Tuhan, gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Lanjut. Istilah pendetanya itu melayani, pelayanan gitu. Kalau Ustadz kan ceramah kan gitu ya, kalau dia pelayanan. Itu sih. Rio. Begitulah. Dia, yang kau layani siapa, nama Tuhanmu yang kau layani itu? Ya gimana bang pertanyaan itu? Ketawa itu Bang Andi. Gue lagi serius dengerin, Bang Rio malah ketawa. Gue jadi bingung, gue mau ketawa kan tapi gue nggak tahu apaan maksudnya ini. Waduh parah ini. Dia kan yang sendiri ngomong melayani Tuhan. Ya tentu kan kita mau tahu tuh siapa Tuhan yang kau layani itu gitu loh. Kan itu kan wajar. Ya benar-benar abangku. Iya itu Yesus tadi abangku. Jadi Yesus yang dia layani, udah clear kan? Oh, jadi Tuhannya Bang Rio Yesus. Iya ya. Bapak gimana Bapak Bang? Nah. Hah? Bapak gimana abangku? Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus. Yesus itu ya satu abangku. Iya, aku tahu Yesus satu. Iya. Dia ibarat tuh apa namanya? Andi, kalau Ayubi ini Romo sama lu Aduh, melebar lagi Ustadz Hanafi ini. sama sama lu. Kalau ngomong tuh kelihatannya santai, tapi nyelekit. Kalau gua kan males yang begitu-gitu tuh. Bahasa-bahasa itu gua males, langsung to the point gua gitu, biar nggak lama gitu loh. Kalau ini mah kayak lu ilmunya pada teman-teman itu debater. Oh iya saya tahu. Jadi ujung-ujungnya gue tahu gitu loh. Cuman gue kadang kasihan gitu loh, ngejelp banget gitu loh. Ya silakan abangku, saya menyimak ini untuk belajar sesi malam tapi gini loh Rio ya. Rio, Yesus itu nama Yunani, nama anak Maria yang aslinya kan Yesua Amasia. Yesua Amasia itu dilahirkan oleh Bunda Maria, terus dirawat dari kecil. Ibunya lah yang paling tahu, selain Sang Pencipta ya, ibunya lah yang paling tahu siapa Yesus atau Yesua itu. Ibunya sendiri yang sering merawat dia. Terus dia punya bapak namanya Pak Yusuf, dia punya adik-adik. Keluarga inti ini tidak pernah mengklaim kalau Bunda Maria itu mengatakan anaknya adalah Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi ini untuk Bani Israel. Jadi adik Rio perlu belajar lagi, jangan sampai salah melayani Tuhan. Gitu loh. Karena Yesus sendiri waktu hidup itu nggak pernah dilayani. Justru dia melayani orang, ngajarin orang-orang supaya pintar menyembah satu Tuhan. Gitu Rio. Jadi Yesus itu nggak perlu dilayani. Kenapa? Karena dia melayani. Justru dia melayani umatnya, kaumnya, supaya tidak salah sembah Tuhan. Jadi kalau Rio datang sekarang melayani dia, Yesus nggak perlu dilayani. Gitu ya, justru perlu diimani bahwa dia adalah utusan Tuhan. Itu aja, selain nggak ada itu aja yang perlu dipikirkan ke Yesua Masia. Dia adalah utusan Tuhan dan tidak perlu dilayani dia. Kira-kira gitu Rio. Ya bang. Rio boleh nanya kan? Tadi kan Rio nanya sama saya. Ya siap. Bagaimana melayani di Islam itu kan? Kalau kita bahasa ibadah. Sekarang saya tanya Rio, boleh nggak? Bang Rio. Boleh, silakan abangku ya, silakan ya. Cara melayani Yesus tuh gimana sih Bang Rio? Oh, kalau kami ini bang, ada umum dan ada secara berat ini. Nah, untuk melayani Tuhan itu tadi bang, laksana bang, kita mohon maaf untuk mendalami ketuhanan dalam Kristen kami ini. Kami meluangkan waktu untuk membaca firman-firman, itu juga melayani Tuhan bagi kami. Kami memberi sesama, itu juga melayani Tuhan. Bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan kami tadi. Nah, ibarat ada kadang-kadang tuh kita sedekah di tempat umum dan sedekah pada ibarat kita mengedor orang pintu jam malam, kita kasih sembako dia, itu kan tersembunyi. Nah, itu untuk mengambil hati kesenangan Tuhan tadi bang.
Kayak gitulah abangku. Ya, artinya Tuhan perlu sesembahan juga begitu ya. Tuhan perlu pelayanan seperti dengan cara dua tadi ya, ada tersembunyi, ada yang secara terang-terangan gitu ya Bang Rio ya. Nah, tapi setidaknya kayak gini abangku, kita itu ibarat tuh menjadi berkat untuk orang lain, menjadi kunci jawaban orang lain diri kita ini tadi. Nah, barangkali aku bergabung di room ini, mungkin di antara klan semua itu adalah kunci jawaban bagi kehidupanku. Iya, soalnya kunci jawaban bagi berapa kehidupan kali saya ingin datang Bang Rio. untuk belajar memahami Islam. Kenapa sih saya pernah suatu ketika saya itu mendengar azan, iya rasa sejuk dan nangis. Tapi ya belum untuk memahami Islam, baru belajar aja abangku. Ya silakan abangku, segitu aja. Makasih Bang Rio udah dijawab pertanyaan saya. Terus baiknya kita ngobrol apa lagi nih? Ada siapa nih? Bang Tiron Bae. Monitor Bang Tiron Bae monitor, selamat malam. Selamat malam abangku. Monitor Bang Tiron. Bang Tiron Bae monitor, selamat malam. Galak kali tambah malam ini hostnya galak kali. Kita udah lemah lembut. Perasaan saya paling lemah di sini lembutnya kita ini. Hostnya sekarang udah mulai ini kayaknya. Ya, Bang Tiron Bae monitor, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Enggak sih, ya, saya lagi belajar ini, istilahnya ikut mendengarkan. Oke, siap. Kami dari Islam lah. Siap. Kalau dibawa, kira-kira Bang Tiron kalau dibawa bisa enggak mendengarkan juga? Oh boleh, enggak apa-apa. Siap. Kalau ada yang Terima mau kasih ditanyakan Bang. nggak apa-apa, tanyakan dulu. Tapi kalau ada yang mau disampaikan silakan. Apa kira-kira gitu? Silahkan Bang Tiron. Oke. Kalau di Islam ini kan banyak cabang-cabangnya, dalam artian bukan organisasi lah, pemahaman, bukan akidah ya, istilahnya apa namanya ini, syariat-syariatnya itu loh. Itulah yang kadang kami bingung. Bukan bingung, istilahnya gini. Kalau namanya saya di tempat kami kan ada Muhammadiyah, ada NU. Kami istilahnya sih enggak ikut organisasi, cuman kalau sholat namanya pagi, sholat subuh itu kan di musola. Nah, kadang pakai apa namanya ini kunut, kadang enggak. Nah, yang mau saya pertanyakan, lebih bagus pakai kunut apa lebih bagus enggak pakai kunut? Oke. Abangku, saya jawab pertama tentang masalah tadi yang dibilang syariat. Sebetulnya akidahnya tetap satu, tetapi dalam prakteknya itu bermacam-macam dari hal tentang mengenai masalah furu'iyah, artinya cabang. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Kalau tahun 80-an, 70-an itu antara kunut dan kunut dulu tuh hampir bisa merasa diri paling benar. Padahal antara Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu biasa-biasa saja. Karena itu adalah satu organisasi saja. Artinya sama-sama memiliki dalil. Sama-sama memiliki dalil. Rasulullah pernah kunut nggak? Pernah. Ya. Dan Rasulullah pun nggak selalu kunut kan? Ya. Tapi pernah kunut gitu loh. Artinya sesuatu yang pernah dilakukan sama Rasulullah jadi sunnah seterusnya apa tidak? Sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah itu jadi sunnah seterusnya atau tidak? Sunnah dong. Sunnah, ada kan? yang ada yang sunnah harus dilakukan, ada sunnah-sunnah yang tertentu yang cuma sekali-kali dilakukan. Oke, sekarang pertanyaannya, Rasulullah pernah melakukan kunut nggak pada saat sholat? Bahkan bukan cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pernah nggak Rasulullah melakukan itu? Pernah, karena waktu ada pembahasan di tempat kami itu kan bahas masalah itu. Gak usah dijawab Bang, penjelasannya pernah atau tidak, itu aja biar Iya, cepat. jawabannya pernah atau tidak? Tidak. Pernah. Ya udah. Kalau sudah pernah dilakukan sama Rasulullah berarti seterusnya jadi sunnah atau tidak? Ya, kalau seterusnya ada yang maksudnya gini,
Dijawab aja Gimana ya? seterusnya atau tidak, biar cepet. Oh, tidak seterusnya. Tidak seterusnya. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah pada waktu itu kunut? Biasanya ada nama kunut nazilah. Artinya Rasulullah itu berdoa untuk keselamatan daripada sahabat-sahabatnya yang sedang berperang. Clear? Betul? Iya, betul. Pertanyaannya, Rasulullah pernah mengatakan di hadisnya yang sahih, kita ini baru kelar dari peperangan yang kecil menuju kepada peperangan yang besar. Sahabat menangis tuh pada saat perang Badar, dibilang perang paling kecil. Padahal bandingannya 300 banding berapa ribu orang. Dan akhirnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan alangkah baiknya kalau Rasulullah mengatakan perang yang paling dahsyat adalah perang melawan ego kita sendiri. Lalu Imam Asy-Syafi'i mengatakan subuh alangkah baiknya dia melakukan namanya kunut, karena nanti pada saat bangun dari subuh dia para umat pada masa itu di zamannya Imam Asy-Syafi'i alangkah baiknya melakukan kunut agar dia melawan peperangan dengan egonya bisa selamat sampai posisi dia tidurnya kembali malamnya. Apakah disalahkan dengan cara seperti itu? Tidak. Sama-sama punya dalil. Betul. Kalau Muhammadiyah enggak, Rasulullah cuma sewaktu-waktu, jadi enggak apa-apa, enggak pakai kunut. Benar juga atau tidak? Karena Rasulullah tidak selalu melakukan kunut. Dalilnya ada juga. Benar atau tidak? Benar. Nah, dua-duanya benar. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat. Clear sampai situ? Kenapa sekarang nggak dimasalahkan? Kenapa sekarang tidak dipermasalahkan seperti tahun 70-an dan 80-an tentang kunut? Karena sudah tidak pernah ada yang melakukan salat subuh berjamaah di masjid. Itu alhamdulillah tempat kami apa istilahnya, walaupun cuma sedikit lah, 3 baris 4 baris, alhamdulillah ada terus di tempat kami itu. Iya, karena sudah tidak seperti zaman dulu tentang kunut dan tidak kunut tuh wah luar biasa. Kenapa kok sekarang kok nggak terlalu dikeluarkan? Karena sudah banyak umat Islam nggak pernah salat subuh di masjid. Salat subuhnya jam 6, jam 7 gitu loh. Jadi udah nggak ada masalah lagi. Wallahu taala alam seperti itu abangku. Dulu yang namanya Kiai Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu satu guru mereka. Pulang ke Indonesia, satu pergi wilayah timur, satu stay di wilayah tengah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah, terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren. Dibilang pendidikan dan dibilang dakwah. Masing-masing murid bertukar pikiran dan saling ada yang imam, ada yang makmum. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi imam, terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi makmum, tidak ada yang kunut. Sebaliknya juga kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi imam kunut, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak kunut. Jadi nggak ada problem di sana. Kira-kira begitu sejarahnya ya Ustaz ya? Betul, dua-duanya Kiai Haji Ahmad Dahlan posisinya pendiri pertama, posisinya lebih dulu datang ke Indonesia setelah gurunya yang sama di Arab Saudi sana, gurunya sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sama-sama berguru dengan ulama yang sama. Cuman kalau posisi Kiai Ahmad Dahlan datang ke Indonesia, dia memperjuangkan karena kondisi Indonesia pada waktu itu terjadi peperangan. Dia lebih hidup di kota, ya dengan perjuangan yang luar biasa. Bahkan rumahnya dijual untuk membangun segala sesuatunya, dan itulah luar biasa perjuangan daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan mengarang tulisan-tulisan kitabnya yang luar biasa masyhur, yang luar biasa, lebih mendalami. Setelah itu kemudian dia datang ke Indonesia dan sama-sama memiliki organisasi yang luar biasa dan organisasi terbesar di Indonesia. Disebut Nahdlatul Ulama. Iya. Jadi dua-duanya benar, yang tidak benar adalah yang tidak sholat. Dan yang paling tidak benar orang tidak sholat tapi kerjanya cuma bida-bidain orang. Yes. Jadi solusinya begini Bang Tiron Bae. Kalau imamnya kunut, abang juga ikut kunut. Kalau imamnya tidak kunut, abang nggak usah kunut. Masa imamnya nggak kunut, abang kunut sendirian? Kan gak nyambung. Betul toh? Betul, Ustaz. Betul. Yang kunut boleh, yang tak kunut boleh. Yang tak boleh bangun jam 7.
Ya, mudah-mudahan dimengerti ya Bang ya. Abang Muslim ya Bang? Siapa saya? Iya. Alhamdulillah Muslim dari lahir. Alhamdulillah. Abangku, Ustadz, maaf boleh bertanya lagi nih? Boleh Rio, silakan. Malam ini spesial untuk Bang Rio, walaupun saya ini dikit lagi mau turun Bang Rio. Silakan nanti dijawab sama guru-guru yang lain. Aja saya bertanya Ustadz. Bang Rio, nanya aja sebanyak-banyaknya biar Ustadz Hanafi nggak turun. Nanya, banyakin pertanyaan, Bang Rio. Oke lah Bang, host, kami terima kasih banyak atas pencerahannya. Mungkin biar ada yang masuk lagi, saya biar turun. Assalamualaikum Bang Trio, mudah-mudahan Bang Teron sehat selalu, berkah selalu. Makasih Bang Teron, berkah selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terusin dari Rio. Mohon Ustadz untuk sarannya. Kalau percaya sama takdir, kenapa kita harus berdoa? Oke, kenapa kita percaya? Kalau memang harus percaya takdir, kenapa kita harus berdoa? Cakep pertanyaannya. Abangku, kenapa kok ada kalimat kita harus berdoa? Karena ada perintah. Kalau nanyanya dengan versi Al-Quran, karena ada perintah kita disuruh berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Kenapa demikian? Semakin jarang seorang hamba berdoa, itu tanda semakin sedikit ketergantungannya kepada Allah. Padahal kata Nabi, untuk urusan seremeh apapun, bahkan sampai sendal jepit putus, garam di dapur nggak ada, ya, mengadulah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, jangan minta sama fisikmu, jangan minta sama kekuatanmu, jangan minta sama akalmu, jangan minta sama ilmumu. Fisikmu, akalmu, ilmumu terbatas, maka mintalah kepada yang tak terbatas, yaitu aku, Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, pasti akan aku kabulkan. Abangku, doa itu pergi membawa harapan, dan dia akan kembali pada waktu yang paling tepat, membawa anugerah dalam bentuk yang paling indah, dan mengubah hidup kita pada titik yang paling baik. Itu doa. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, salullaha kulla syai'in hatta syish'ah. Mintalah kepada Allah, bahkan minta tali sendal sekalipun, kalau putus minta sama Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Syu'bal Imam Albani, ya. Walaupun di sini dikatakan mauquf jayyid dalam silsilah daripada ad-dhaifah, ya, walaupun dibilang dhaif. Bahkan Ibnu Rajab radhiyallahu anhu mengatakan, abangku, dikatakan wa kana ba'dus salafi yas'alullah fi salatihi kulla hawaijihi hatta mala'a ajinahu wa ala fashatahu. Dahulu para salaf, artinya ulama-ulama, ya, para salaf itu meminta kepada Allah dalam salatnya semua kebutuhannya. Dia minta dalam salat semua kebutuhannya, sampai-sampai garam nggak ada di dapur, dia minta sama Allah, ya Allah, garam udah habis, ya. Bahkan untuk empan ternaknya habis, nggak ada, dia minta sama Allah. Itu orang-orang dulu. Orang-orang sekarang itu jarang. Kenapa? Saya tadi katakan, semakin jarang seorang hamba berdoa, itu tanda semakin sedikit ketergantungannya kepada Allah. Maka ada apapun minta sama Allah, karena dialah yang dapat mengabulkan segala doa. Dan saya selalu katakan kepada sahabat-sahabat semuanya, ya, kenapa kita disuruh berdoa? Ya karena memang itu perintah dari Allah. Bahkan ada kalanya pemberian dari Allah itu berbentuk tidak diberi, abangku. Ada kalanya pemberian dari Allah itu berbentuk tidak diberi. Ada kalanya qabul, ya, diterimanya itu doa dari Allah itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Yang diperlukan dari kita adalah tafwid, artinya berserah diri, ya, berserah diri kepada Allah, terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho dengan keputusan Allah, ya. Pokoknya tugas kita hanya berdoa. Esensi daripada doa itu bahwa kita lemah, kita butuh Allah. Esensi daripada doa adalah kita ini butuh Allah, kita lemah.
Kita butuh Allah. Masalah nanti permintaan kita diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi karena kita diperintah sama Allah untuk berdoa, supaya kita benar-benar kita punya Sang Maha segala-galanya, dan di situ ada perintah untuk berdoa. Dan ingat, kata Rasulullah, tidak ada orang berdoa kecuali doanya pasti dikabulkan. Bentuk kabulnya itu ada 3. Bentuk kabul doa itu ada 3. Pertama, dikabulkan di dunia, diberi di dunia, itu pertama. Atau kedua, disimpan di akhirat. Jadi nanti itu ketika ada orang yang berdoa, orang beriman, dia berdoa, ya. Terus seumpama nanti pada saat dia wafat di alam mahsyar, terus dia bilang, ih, ini apa? Ini apa? Ini apa? Malaikat rahmat berkata, ini dari Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Karena permintaan orang-orang beriman di dunia ini, saat dia meminta, andaikan dikabulkan, doa ini tidak akan mungkin menampung doanya orang-orang beriman. Justru karena Allah tahu bahwa doanya orang beriman gak pantas diterima di dunia, karena dunia ini hanya hidup yang sementara, nanti disisakan untuk di akhirat. Maka pada saat nanti di alam mahsyar, orang-orang yang posisi beriman, dia bingung, ini apa? Ini apa? Malaikat rahmat jawab apa? Inilah permintaanmu saat kau ada di dunia. Ya Allah, saya pengen nikah. Tiba-tiba di situ nanti ada pasangan yang sudah menanti. Masya Allah, oh ini perintahanmu ketika kamu di dunia. Kamu kan ketika ketemu pasangannya cerewet, bawel, baper. Ini pasangannya nggak cerewet, nggak baper, di sini udah disediain, kan gitu. Ya, keras kepala, kepala batu gitu. Ada nih nanti di alam mahsyar. Nah, yang ketiga, permintaan itu menjadi tolak bala. Artinya kita memohon, meminta sesuatu kok belum dikabulkan, jangan-jangan. Itu sebagai yang ketiga. Sama Allah, balanya itu ditolak. Harusnya kita lagi naik motor, ketabrak kontainer, lagi mobil, harusnya di kerjaan kita ada masalah, terus tidak dikeluarkan. Karena tadi berdoa dari subuhnya, sama Allah dikonter, dihindari daripada keputusan dari pemimpin untuk dikeluarkan dari kerjaan. Jadi, ingat, kabulnya doa itu pasti kalau doa itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Makanan yang halal, tetap melakukan perintah Allah, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Perintah dari Allah untuk berdoa. Masalah dia diterima atau tidak? Karena esensi daripada doa itu adalah bahwa kita lemah butuh Allah. Masalah diterima atau tidak bukan urusan kita. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya, nggak punya upaya. Tugas kita ikhtiar dan usaha. Kita udah berusaha, kita sudah ikhtiar. Hasil finishing dari semuanya itu kita pasrahkan kepada Allah. Begitu abangku. Jangan lupa tap layar teman-teman. Gimana Pak Rio? Oke abangku, Pak Rio? Ya. Pak Rio gimana? Masuk. Masuk. Nah sekarang kuning. Ya sekarang Romo boleh izin bertanya kepada Pak Rio? Boleh abang, yuk. Di dalam Bible itu kan ada begini ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Iya. Itu menurut Bang Rio itu takdir apa bukan Bang Rio? Takdir itu Bang. Oh itu takdir ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau itu sudah takdir, kenapa Bang Rio masih berdoa kepada Yesus? Ini pertanyaan kan kulontarkan sama Ustadz tadi. Lah enggak, kita kan juga pengen tahu kalau di Islam itu konsepnya seperti ini. Terus kalau di Kristen itu saya juga ingin tahu dong, di Kristen itu konsepnya seperti apa sih? Kira sama apa enggak dengan Islam atau berbeda? Kan saya juga pengen tahu gitu loh. Lanjut. Abangku, gimana? Menjadi Kristen yang baik itu sulit. Menjadi Muslim yang taat, kami ini sejujurnya banyaklah meniru dan banyaklah mencontoh Muslim yang taat untuk kami jadikan pandutan. Iya. Jujur dia ini. Iya. Bentar. Pertanyaan saya nggak ditangkap sama Mas Rio ya?
Ya, soalnya saya tadi kan bertanya sedemikian kepada Ustadz, bertanya, kalau percaya sama takdir, kenapa kita ini harus berdoa? Nah, kayak gitu. Iya, dan cara tenang menghadapi takdir, abangku. Cara tenang menghadapi takdir kalau konsep di Islam, Allah itu kan tahu, lalu untuk apa saya, kan gitu. Karena kita itu mengaitkan pengetahuan Allah itu dengan tempo, waktu, ukuran manusia. Buat Allah itu, abangku, tidak ada kemarin, tidak ada sekarang, dan tidak ada masa yang akan datang. Itu buat Allah. Karena masa waktu ini ciptaan Allah. Ya, berbeda adanya alam semesta ini yang terpisah-pisah, adanya bumi, adanya matahari dengan atmosfer bumi yang berbeda, menguraikan cahaya, udara, oksigen, apapun yang ada di alam ini, dia berbeda-beda. Tapi itu kan tidak berlaku buat Allah, abangku. Jangan kita membayangkan misalnya kalau begitu Allah sudah tahu, padahal kan masih 50 tahun yang akan datang. Itu kan logika kita. 50 tahun yang akan datang itu perjalanan hidup manusia. Waktu itu sejatinya itu kan sebetulnya nggak seperti itu. Untuk Allah nggak ada yang kayak gitu. Jadi jangan kemudian kita bagaimana ini sudah dipaksakan, tidak, karena itu buat Allah itu kok nggak terjadi ya, saya udah berdoa ini. Allah itu tidak ada yang namanya akan tahu, baru tahu, ingin tahu. Itu manusia. Kalau Allah itu, abangku, maha tahu apa yang ada di alam antariksa ini, yang ada di alam semesta ini, ya Allah itu sudah tahu, maha tahu dia. Semua orang itu zalim kalau menyalahkan takdir, abangku. Kita tuh sering begini loh, sering banget nih kita nih, kalau sukses nggak bawa takdir. Bang Handi datang ke Jakarta, Bang Handi, Masya Allah udah sukses ya udah. Bang Handi akan jawab gini, ya karena gua kan usaha dulu ini, karena usaha tuh. Karena usaha saya udah belajar gini, oh ini usaha saya nih, ikhtiar saya jadi sukses di Jakarta. Oh, karena saya berjuang. Tapi begitu gagal, Al-Ayyubi datang ke Jakarta, tiba-tiba susah gitu. Ya. Terus ditanya, kok susah? Dia jawabnya apa? Ini udah takdir Allah. Itu salahnya kita. Giliran sukses nggak bawa takdir, giliran gagal, ini takdir Allah. Jadi sejatinya ada yang salah dalam iman kita kepada Allah. Ketika kemudian kita membayangkan Allah itu sebagai yang maha memaksa, Allah itu yang tidak berkeadilan, Allah itu untuk apa? Menciptakan surga, neraka, menciptakan sukses, tidak sukses. Nah, ini nggak berlaku buat Allah. Allah itu maha tahu. Makanya di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Makanya dalam keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang namanya al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu ada takdir yang dia nggak bisa ngerubahnya, tapi dia ada takdir yang bisa dia rubah. Contoh, kita udah nggak bisa milih nama ayah kita siapa, nama ibu kita siapa, karena sudah ditakdirkan dari ayah dan ibu yang sudah ditakdirkan. Kita udah nggak bisa milih lagi. Kita nggak bisa milih kita harus jadi rakyat mana gitu. Pengennya sih saya jadi rakyat orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kita udah nggak bisa, karena udah takdir Allah yang udah nggak bisa kita rubah. Tapi kedepannya saya mau turun dari komal ini, saya mau naik di komal ini, saya mau makan, saya mau beli nasi goreng. Itu kita yang harus menentukannya. Ya. Karena itu ada sesuatu murni datangnya dari Allah, tapi ada juga sesuatu yang harus kita yang usahakan, abangku. Itulah konsep dalam hal tentang takdir. Artinya al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia ada takdir yang dia nggak bisa ngerubahnya, tapi dia ada takdir yang bisa dirubahnya. Untuk contoh, bisa nggak Tuhan kita ngerubah takdir kita? Coba saya tanya, kita bisa nggak ngerubah takdir kita? Pasti jawaban kita serempak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya nggak bisa lah, kan udah dicatat di Lauhil Mahfudz sana. Bahwa kita ini udah nggak bisa ngerubah takdir. Oke, terus saya tanya, apa fungsinya doa? Makanya kan pertanyaannya dibalik. Fungsinya doa itu apa? Kita tuh nggak bisa ngerubah takdir. Manusia nggak ada yang bisa ngerubah takdir. Tapi saya tanya aja balik. Allah bisa nggak ngerubah takdir? Bisa.
Bisa. Lah kalau Allah bisa ngerubah takdir, kalau kita bisa nggak ngerubah takdir? Nggak bisa. Tapi ketika kita memohon kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kalau kita nggak bisa ngerubah takdir, tapi kalau Allah yang maha kuasa, dia bisa merubah takdir kita. Begitu teman-teman. Makanya kita suruh berdoa. Kalau sebagai murid, kalau boleh saya menyimpulkan, sebagai murid dari Ustadz Hanafi, boleh saya menyimpulkan ada dua macam takdir yang pernah kita pelajari. Pertama adalah takdir mukbram, artinya adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah, seperti lahir dan kematian dan seterusnya. Kalau yang dimaksud yang kedua itu takdir muallak, itu artinya takdir yang mengikut sertakan peran manusia, seperti berkaitan tadi usaha, ikhtiar. Jadi masih bisa kita berusaha di sana. Tapi kalau lahir, kematian, ibu kita sudah seperti apa dan seterusnya, itu nggak bisa dirubah. Kira-kira begitu kesimpulan dalam pelajaran kita kali ini. Betul, ada mubrom, ada ini betul. Cuman takutnya Ya seandainya ini Ustadz Hanafi, seandainya takdir itu boleh milih ya kan, wah Kal Ayubi ini pengennya jadi anaknya Raja Salman nih, pengennya sih. Cuman masalahnya kamu mau jadi ininya Raja Salman, cuman Raja Salmannya yang nggak mau sama kamu. Nah itu dia masalahnya. Iya. Itu dia masalahnya. Iya kan. Silakan. Monitor, ada kepas lagi nih obatnya. Gitu ya bro ya. Jadi ada takdir yang bisa kita yang berusaha yang merubahnya, tapi Allah yang menentukan. Ada juga Allah memang sudah tentukan, seperti jenis kelamin kita kapan lahir, kita dilahirkan oleh siapa, terus kapan kita mati. Kira-kira gitu ya. Mantap. Oke, siap abang. Itu abangku, nggak usah terlalu ini. Bahkan gini loh abangku, cara Allah menyayangi kita sebagai hamba terkadang bukan dengan memberimu hidup dalam limpahan harta, tapi dengan memberimu hidup penuh dengan kesederhanaan. Sebab Allah ingin meringankan hisabmu kelak di alam mahsyar. Bahkan cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan cara memberimu kesehatan, tapi dengan memberimu sakit. Sebab Allah ingin menghapus dosa-dosamu dengan cara sakitmu. Cara Allah menyayangimu itu, kenapa orang sakit kok menghapus? Karena kebanyakan orang kalau lagi menderita, lagi sakit tuh banyak istighfar, banyak ingat Tuhannya kalau lagi sakit. Betul nggak? Nah itu cara untuk bisa mengikis dosa-dosa kita yang kita ketahui ataupun yang tidak kita sengaja, yang tidak ketahui. Terkadang juga Allah cara menyayangi kita itu terkadang bukan dengan cara memberimu kebahagiaan dan kenyamanan, tapi memberimu berbagai musibah dan ujian. Sebab Allah ingin meninggikan derajatmu kelak di surga. Dan cara Allah menyayangi kita teman-teman, terkadang bukan dengan cara mengabulkan apa yang kamu inginkan, tapi dengan cara menunda doamu atau menggantikan sesuatu yang lain. Kenapa? Sebab Allah tahu bahwa ada bahaya di balik yang kamu minta. Ya Allah, saya pengen banget dapat istri yang cantik, tinggi, bohai, semampai. Kadang nggak dikasih tuh. Kenapa? Karena pada saat kamu dapat tuh perempuan itu, masalahnya nanti perempuan itu, ya kita dapatnya anugerah karena dapat istri yang cantik. Cuman kasihannya istri yang cantik ini dapat kamu, itu musibah, kan gitu. Itu caranya gitu. Caranya gitu. Kita pengen dapat istri yang cantik, bohai, tinggi, cerdas, terus kaya raya gitu. Iya, kita dapatnya anugerah, tapi wanita itu dapat kita musibah. Itu masalahnya. Nah, bahkan untuk itu teman-teman, cara untuk menghadapi itu semuanya tetaplah berprasangka baik kepada Tuhan yang maha segala-galanya atas segala kesusahan, sakit, ujian, kesulitan, dan kegagalan yang kamu hadapi. Karena jalan menuju surganya Allah itu tidak mudah. Butuh ujian agar kita mendapatkan banyak pahala darinya. Butuh kesabaran agar kita mendapatkan ridha darinya. Butuh sakit agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Butuh pengorbanan agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di surganya Allah. Begitulah terkadang cara-cara Allah menyayangi kita semua teman-teman. Bahkan beberapa luka diciptakan untuk tidak sembuh agar menjadi pelajaran bermakna. Dan jika kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala. Maka bersabarlah pada semua takdir yang kamu hadapi.
sungguh pada akhirnya teman-teman kamu akan mengerti bahwa di balik semua yang telah Allah gariskan ternyata menyimpan banyak kebahagiaan dan kebaikan. Begitu teman-teman. Rio, Mas Rio, ada lagi nggak, Mas Rio? Ada sih Bang. Nggak apa-apa. Jadi tapi terima kasih untuk pemahaman Ustadz tadi tentang kalau percaya sama takdir kita harus berdoa. Salah satu sudah disebutkan Ustadz tadi ya kan. Terima kasih banyak ilmu yang Ustadz kasih, semoga bermanfaat bagiku kan dan kehidupanku. Semangat terus abangku mencari kebenaran. Tanya lagi Ustadz. Waduh, banyak kali kau satu pertanyaan tapi kau sudah tahu. Tanya terus, mau turun ini. tanya terus biar Lanjut bang, lanjut. Tanya terus. Bagaimana? Tar dulu, bagaimana aja. Kau sudah tahu nomor rekeningku kah? Kau tahu satu pertanyaan itu berapa? Iya, Mas Rio, lanjut aja biar Ustadz Hanafi nggak turun. Lanjut. Soalnya kalau Ustadz itu ditanya terus dia meninggalkan arena ini, kalau nggak dijawab berdosa dia. Tanyain terus. Orang penasaran itu soalnya. Kau jadi hantu penasaran Bang Rio. Ngadi-ngadi kau. Ya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz berdakwah yang benar? Bang Rio, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya di sini dijelaskan Allah berfirman untuk berdakwah itu di dalam surat An-Nahl ayat 125. Saya ambil tafsir saya dulu teman-teman. Ini kadang ngadi-ngadi nih. Bentar. Ya, pertanyaan selanjutnya disiapin dulu Rio, dicatat dulu. Ngadi-ngadi lu. Ya, 125 An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dakwahnya dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya artinya gini. Serulah manusia, artinya berdakwahlah, ajaklah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabb-Mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Artinya bangku, Allah itu berfirman seraya memerintahkan Rasulnya Nabi besar Muhammad SAW agar berdakwah, menyeru umat manusia dengan penuh hikmah. Bahkan dikatakan Ibnu Jarir mengatakan yaitu apa yang telah diturunkan kepada beliau itu berupa Al-Quran dan Sunnah serta pelajaran yang baik yang di dalamnya itu berwujud ada larangan dan berbagai peristiwa yang disebutkan agar mereka waspada terhadap siksa Allah. Maka di situ wajadilhum billati hiya ahsan. Dan di sini kalimatnya bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik, yakni barang siapa yang membutuhkan dialog kayak kita di sini di Komal ini, diskusi, tukar pikiran, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, lemah lembut serta tutur kata yang sopan. Hal ini sebagaimana juga Allah sebutkan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladzina zalamu minhum. Itu di surat Al-Ankabut ayat 46 ya teman-teman. Dan jangan kamu berdebat dengan ahli kitab. Jadi kita dibilang jangan berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Itu disuruhnya. Jangan berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Illalladzina zalamu, kecuali dengan orang zalim di antara mereka. Boleh, makanya ada Bang Blender, ada Kores, itu kita punya spesialis masing-masing. Kalau ada penghujat, kirim ya bagian-bagian penghujat untuk mengkonter mereka. Paham? Kalau dakwahnya ada yang seperti ini ya kita versi kita. Tapi kalau sudah ada penghujat, maka di situ bagian-bagian masing-masing secara terorganisir kita punya pasukan-pasukan khususnya. Ya, illalladzina zalamu minhum, kata Allah, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka dan seterusnya.
Demikianlah Allah memerintahkannya untuk melemah lembutkan sebagaimana dia diperintahkan kepada Musa dan Harun ketika mengutus keduanya kepada Fir'aun, di mana surat At-Taha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyina la'allahum yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicara kamu dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut. Maka di sini pentingnya kita berdakwah. Cara dakwahnya di mana diajarkan dengan cara-cara dakwah yang sudah elegan. Di situ ada yang bagian-bagian lemah lembut, tanya jawab dan segala macam. Tapi ketika ada masalah penghujat, kalau kita lemah lembut, wah diinjak-injaknya kita nanti. Hah? Ada bagian khusus, spesialisnya masing-masing. Ada Bang Handi, ada pasukannya untuk posisi main akal logika. Ada bagiannya masing-masing. Seperti itu abangku. Lanjut teman-teman. Ya mantap. Izin melengkapi Ustaz Hanafi. Ustaz Hanafi, izin melengkapi boleh? Ya. Ya, jadi kita itu kalau di dalam Islam, Mas Rio, diajarkan kalau berdakwah itu dakwah dengan santun tentunya yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Hanafi, yang terutama dengan jujur, Mas Rio. Jadi dalam Islam itu berlandaskan dalil di surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Jadi orang-orang Islam itu kalau berdakwah itu mengatakan dengan perkataan yang sebenar-benarnya. Contoh, para kiai kalau mendakwahkan ajaran Islam tidak ada yang mengaku sebagai mantan Kristen. Para kiai kalau mendakwahkan agama Islam tidak ada yang mengaku sebagai mantan pendeta. Enggak ada. Berbeda, mohon maaf. Bang Rio, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Berbeda dengan saudara-saudara saya umat Kristen, pendeta ingin mendakwahkan ajaran Kristen kepada umat Islam, mengaku-ngaku sebagai mantan Islam, mengaku-ngaku sebagai mantan kiai, mengaku-ngaku sebagai juara 2 MTQ, ternyata setelah ditelusuri bohong. Setelah ditelusuri ternyata minta maaf. Berbeda. Di dalam Islam berkata dengan perkataan yang sebenar-benarnya. Seperti itu Mas Rio. Lanjut Ustaz Hanafi, mohon izin sudah lancang. Oke, untuk semua teman-teman YouTubers saya, ya, Hanafi channel, Hanafi TV channel official, Hanafi TV official. Makasih buat moderator yang di YouTubers. Saya doakan kalian semoga sehat selalu, berkah selalu. Buat teman-teman yang di YouTubers saya pribadi, mudah-mudahan kalian semua yang telah menjalankan YouTube saya, mudah-mudahan sehat selalu. Kemarin mungkin yang nonton masih 10, sekarang alhamdulillah pernah tembus hampir 90 lebih, dan insya Allah mudah-mudahan sehat selalu teman-teman yang telah menjalankan YouTubersnya saya, dan mudah-mudahan kalian berkah selalu, sehat selalu. Insya Allah kita masuk pada kajian-kajian selanjutnya di malam yang akan datang. Kita akan bertemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama, dan pasti mudah-mudahan ruh masih menempel pada jasad kita. Dan saya salam takzim, salam hormat dari saya buat teman-teman semuanya, termasuk para guru-guru, para masyaikh, para habaib, dan teman-teman yang tidak seiman, teman-teman yang masih posisi belum menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dan saya minta kita tetap santun, diskusi, dan saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, minta maafnya, minta ridhonya. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama di YouTube Hanafi TV Official. Dan pada akhirnya di teman-teman TikTok juga saya tutup dengan minta maafnya, minta ridhonya saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir doa saya, semoga malam ini kita bisa berjumpa